Oke, selanjutnya Kak, ini aku ada pertanyaan titipan. Ya. Aku bacain ya Kak ya. Dari Dia siapa nanya titipan? nih, dari Alien Iqbal Ye, dia ada keluarganya jadi takut ganggu suaranya. Oke. Aku bacain ya Kak ya. Ya. Kak Gilbas, gimana cara kita bedain persona kita biar nggak sama komika yang terkenal? Apakah kita jadi diri sendiri aja atau perlu ganti persona dengan komika yang kita favoritkan? Makasih Ya. Kak. Soal persona nih, saya pribadi ada cerita sih. Kayak dulu saya waktu masuk Suci 2 pertama kali, minggu pertama masih 12 orang, sama Radit workshopnya. Mentoring sama Radit 12 orang di Suci 2. Saya masih baru banget waktu itu. Stand up baru mulai Oktober, masuk Suci Februari kalau nggak salah. Atau Maret lah, bulan-bulan itu. Radit ngomong soal persona, soal 3 mantra. Saya ini yang masih baru banget. Nggak ngulik lah soal stand up, masuk komunitas tuh coba-coba doang gitu. Terus masuk Suci, apa sih persona, terus harus punya 3 mantra. Kalau sering dengar Radit ngomong tuh, harus punya 3 mantra ini gitu untuk memudahkan kita bikin materi. Saya waktu itu kepikiran tuh, habis beres kelas sama Radit, apa ya mantra saya, apa ya saat itu ya, mahasiswa mah ada jutaan orang mahasiswa, itu mah nggak unik gitu, apa ya mantranya. Karena kan mantra itu kan memudahkan kita untuk bikin materi nantinya kan. Misalnya mantra kita apa ya, satu ya, misalkan anak motor gitu, apa, jadi misalnya nanti pas di kompetisi atau di mana ada tema, atau kita lagi mau bikin materi soal cinta gitu, jadi cintanya anak motor gitu kan, tinggal masukin ke persona kita, gampang, lebih mudah lah bikin materi. Saya mikirin tuh persona saya apa ya. Sampai akhirnya saya mikir-mikir, ini ngapain gue mikirin persona ya? Mendingan gue mikirin bikin materi bagus tiap minggu biar gue bertahan di Suci. Ngapain gue mikirin persona doang? Akhirnya itulah yang saya lakukan sampai sekarang, bikin materi aja, nggak pernah peduli saya mau dikenal sebagai apa gitu. Atau nggak pernah sengaja membentuk persona diri sebagai apa. Karena kan persona kan bisa dibentuk, bisa dinilai dari orang aja. Kayak waktu Suci kan kita tahu Viko kayak apa personanya kan. Kemal Palevi kayak apa personanya. Setelah Suci beres, lihat Viko. Kan Viko nggak pernah goblok-goblokan lagi kayak di Suci. Kemal nggak pernah seabsurd itu lagi kayak di Suci. Biasa aja dia sekarang kalau stand up. Itu salah satu contoh persona yang dibikin gitu. Personanya dibuat sengaja. Kita pengen dikenal sebagai komik yang kayak apa gitu. Bisa juga ya persona yang ya udah aja, biarkan orang menilai kita komik yang kayak apa, kayak gitu sih. Kalau saya pribadi, kalau ditanya gitu, saya nggak terlalu mikirin persona saya apa. Yang penting saya bikin materi bagus gitu, misalkan, atau bikin materi lucu, bikin materi puas gitu diri ini nulis materi tanpa perlu mikirin, wah nanti kalau nulis materi gini ntar dikira orang saya apa banget ya, atau apa saya ini banget ya gitu sih. Kalau saya nggak pernah terlalu mikirin persona, walaupun punya persona tuh bagus, kayak Dodit, kayak siapa yang personanya nyangkut banget ya, Uus gitu. Itu membantu banget dalam bikin materi dan membantu banget sama performance kita di panggung gitu. Kayaknya stand up fest terakhir 2014 ya. Dodit tuh 5 menit tampil tuh, 10 menit tampil, materinya hampir nggak ada tuh orang. Tapi ketawanya gila-gilaan. Dia baru masuk panggung aja penonton teriak ada kali 2 menit sendiri gitu. Itulah kekuatan persona, itu salah satu contoh kekuatan persona ya. Orang udah tahu banget nih kalau ngeliat Dodit adalah di otaknya orang Jawa, terus kalau waktu Suci kan budaya Eropa, ngomongnya lemes, terus suka sombong-sombongin diri, langsung udah nyangkut nih di otak nih, gitu personanya. Sumpah saya inget banget nonton Dodit waktu di stand up, saya ngiringnya setengah mati. Ini orang materinya hampir nggak ada, kita 10 menit tuh nulis, aduh mau tampil apa, Dodit cuma selamat malam masyarakat, ketawanya bisa 45 detik sendiri, itu ketawa penonton nggak berhenti. Coba bisa kayak gitu. Itu loh, itu salah satu contoh kekuatan persona gitu. Kalau mau dibikin, kalau mau dikonsep banget. Cuma satu yang harus diingat, kalau kita udah nentuin persona kita kayak apa, dan misalkan itu tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita, harus siap berakting terus setiap hari, setiap ke panggung gitu. Misalnya personanya goblok nih,
oke, gue setiap ke panggung harus jadi goblok gitu loh. Walaupun sehari-harinya nggak goblok, tentu saja dong. Kayak gitu. Harus siap dengan segala resikonya lah. Kayak Uus gitu. Uus, orang tahu Uus tuh di panggung goblok gitu kan. Tapi tentu orang tahu lah sehari-hari kan dia nggak segoblok itu. Tapi resikonya ya si Uus bilang pernah ada yang anak muda atau apa nyamperin yang lebih muda, dia Bang Uus tapi dikeplak gitu loh kayak. Karena tahu Uus kan goblok-goblokan di panggung. Jadi mungkin dikeplak nggak marah kali. Itu Bang Uus tapi dikeplak gitu. Karena orang menganggap nih goblok gitu misalnya ini orang. Kelebihannya si Uus mau nge-riffing orang setega apapun di panggung. Kalau lu pernah ngeliat Uus off air, lu tahu dia kalau nge-riffing orang tega gitu. Nggak akan ada yang marah sama dia. Karena orang menganggap dia goblok gitu aja. Kelebihannya di situ. Ah, ini orang ngapain? Ah, gue dicengin orang tolol. Ngapain gue sakit hati? Paling orang gitu. Kayak gitu sih, kelebihan dan kekurangan persona. Jadi terserah. Mau punya persona, mau nyari, boleh. Tapi kalau tidak punya, nggak usah khawatir. Gitu. Anda tetap bisa bikin materi asal lucu, asal oke aja. Jadi tenang aja, tidak usah terlalu terpaku harus punya persona. Biarin aja orang yang nilai. Kalau saya biarin aja orang yang nilai. Oh si Gilang nih kayak gini komiknya, ya udah. Saya tidak membentuk apa-apa gitu. Yang penting lucu. Oke deh, makasih Kak. Selanjutnya untuk Kak Omet, silakan. Malam Bang Gilang. Ya, halo Mas. Mau tanya, biasanya kan pemula itu sering banget membuka setup dengan gue tuh bingung ya, gue kesel, gue terus apa ya, gue nggak ngerti gitu. Itu kan kayak terdengar klise gitu ya. Kalau menurut Bang Gilang sendiri itu nggak masalah. Kayaknya udah nggak ini deh gitu, nggak apa namanya, apa kayak kalimat template gitu. Kalau Bang Gilang sih, kalau saya memperhatikan Bang Gilang ini materinya kayak jarang-jarang ada yang pakai kalimat itu gitu. Ada tipsnya nggak biar nggak terdengar template gitu? Biasanya kalau orang menyampaikan keresahan kayak gitu kan, gue tuh kesel gitu, kesel sama apa itu? Oke. Mungkin itu keluar kan karena sekali lagi itu kan karena datang dari sikap atau dari sikap sama sudut pandang yang kita pilih. Mungkin memang kita beneran kesel sama si topik ini nih, topik A ini kita emang sebel banget sama si A nih, makanya kita mau bahas gitu. Misalnya kayak tadi soal pesawat presiden, soal chat pesawat presiden warna merah, kita sebel beneran. Cuma memang apa ya? Mungkin ada apa ya? Gimana caranya biar orang tahu kita kesel tanpa kita bilang kita kesel gitu. Nah, itu maksud saya. Ada dari TikTok, kita tahu kamu kesel tanpa kasih tahu kalau kamu kesel gitu. Kayak gitu tuh. Jadi gimana ngasih tahu orang sebel, kita kesel tanpa ngasih tahu kita kesel. Iya, mungkin berasa dari emosinya, mungkin dari cara ngomongnya, mungkin. Walaupun saya juga merasa kayaknya saya suka deh kadang-kadang ngomong saya sebel atau saya kesel gitu. Mungkin berasa dari apa ya? Kalau misalnya kita beneran sebel nih sama satu topik, harusnya keluar sih dari gesture, dari cara ngomong ke rasa kali harusnya. Kalau ini orang, ini komik beneran sebel dah kayaknya, bukan dibuat-buat gitu. Ini komik emang beneran kesel gitu. Apa ya? Susah sih kadang memang menghindari kata-kata itu. Atau dibuka dengan pertanyaan gitu ya? Atau gimana ya? Ya mungkin bisa misalnya, pada dengar nggak soal pesawat presiden yang baru diganti cat merah? Menurut lu gimana? Menurut gua ini loh, menurut gua nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau ini apa? Nah mungkin bisa kayak gitu. Atau misalnya lu lihat berita, gue lihat nonton berita soal pesawat dicat merah budgetnya 2 miliar di tengah pandemi. Gue nontonnya pas lagi makan pakai nasi doang misalkan karena nggak ada kerjaan. Coba gimana perasaan gue saat lihat kayak gitu? Nih, ya, nah itu kan nggak perlu bilang kesel tuh. Cuma kan orang misalnya tahu tuh, lu makan cuma nasi doang, tapi di saat yang lain ada orang ganti cat pesawat
2M, walaupun lu nggak tahu ya harga cat pesawat berapa kan, mungkin segitu murah kali, mungkin bisa kayak gitu. Cuma emang kadang kata kesel itu tidak bisa dihindarkan sih, kata kesel, heran, bingung kayak gitu. Dan menurut saya memang, walaupun menurut saya nggak apa-apa juga kalau kita mau ngomong, gue kesel banget dah lihat pesawat di cat, keselnya karena nggak beli cat di tempat gue, misalkan dia ternyata tukang cat gitu. Itu kan apa, ya nggak apa-apa juga keluarin kata kesel kalau menurut saya sih ya, nggak apa-apa sih. Memang kesannya kayak template, kesannya kayak buat variasi gitu. baru, Kalau kayak komik baru banget gitu. Cuma ya mau gimana, kalau misalnya baru nyoba-nyoba mah nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Lama-lama apa ya, lama-lama misalnya sering bikin, sering nulis materi, sering bawain di panggung, lama-lama mungkin keluar sendiri mas pilihan-pilihan lain. Tapi ya emang harus dicoba-coba aja dulu gitu, harus dirasain, jam terbangnya harus ada, harus nyobain sampai akhirnya muncul sendiri tuh kata-kata lain selain gue bingung ya, kenapa banyak komik ngomong gue bingung. Coba tahu itu nantinya muncul sendiri kenapa, apa kata-kata lainnya. Tapi emang masalahnya keresahan kan munculnya gitu, kesel sikapnya. Jadi emang harus ngomong gitu sih. Bingung juga, saya jadi bingung nih mas. ya buat variasinya, saya juga ada yang maksudnya nulis biasanya di awal paket karena udah terpaku gitu. Gue tuh kesel gitu. Maksudnya biar variasi gitu. Misalnya satu set isinya gitu-gitu semua kan, ini kan gitu. Nah, buat variasi aja, mungkin kayak tadi mungkin ya kayak dibuka dengan pertanyaan gitu ya. Kan jadi nggak diawali dengan gue tuh bingung dah. Kayak kalau isinya gue bingung semua kan, ini orang bingung ngapain stand up. Iya. Iya, atau bisa kan. Iya, bisa nanya misalnya kenapa mesti gitu, kenapa gini, kenapa gini. Kayak gitu sih. Kenapa sih Ibas mesti bikin ucapan ulang tahun ke kakaknya aneh gitu sambil duduk di ruang tamu? Nah, itu kan nggak perlu kesel, tapi kesel padahal ngelihatnya kan kayak terakhir tanpa harus mengawali dengan kalimat itu ya. Kayak iya. Ini pertanyaan. Itu sih. Sama ini sih, Bang Gilbas kan sering jadi juri ya. Juri stand up. Ya adalah beberapa kali kan ya. Ya. Biasanya kan kalau lomba kan katanya 15 detik pertama harus lucu ya. Itu gimana triknya kalau buat yang ini storytelling itu? Saya biasanya bawa bahan materi itu 3-4 kalimat baru masuk punchline. Nah itu kan boros. Nah ada ininya nggak? Atau memang harus bikin one liner gitu? Sejujurnya nih, waktu saya jadi peserta pun saya nggak pernah peduli sama berapa detik harus ketawa. Sampai sekarang pun kalau nulis materi saya nggak pernah peduli, kadang-kadang mau setup panjang kayak mau apa. Cuma memang kalau kompetisi itu kadang suka ada LPM tuh per menitnya jadi bagian dari penilaian kadang-kadang kan, sehingga harus dihitung tuh dalam menit berapa kali nih ada titik ketawa di garis-garis gitu tuh. Kadang harus ada kayak gitu. Kalau di Instagram kan ada yang waktunya 1 menit ya. Iya. Dibuatin 1 menit. Nah itu kan kita 1 menit paling cuma dapat 1 ini gitu. Punchline kalau yang biasa panjang kan. Iya. Nah itu kan gimana mensiasatinya gitu. Mungkin ya ini. Karena kalau secara teori kan 1 menit itu 4 kalau nggak salah tawanya. 1 menit itu 4 kali tawa. Nah, secara teori. Mungkin nyiasatinnya adalah dengan banyak rewrite. Jadi nulis, dicoba dibawain sendiri. Oh ini kayaknya bisa dipotong nih. Kata-kata yang nggak perlu ini nih. Nah, cobain lagi, bawain lagi. Oh ini kayaknya bisa. Sambil di timer ya, bawain sambil di timer. Oh ini kayaknya nggak, ini nih. Harus ada yang dicoret lagi. Emang prosesnya ngeselin sih. Nulis, bawain, nulis lagi. Bawain, nulis lagi, bawain, nulis lagi. Coba kalau memang mau ikut kompetisi yang ada batas waktu, yang ada harus cuma semenit, harus apa, memang mau nggak mau sih mas, kayaknya harus kayak gitu sih. Harus kayak gitu-gituin. Karena kalau saya pribadi ya waktu kompetisi suci gitu, kayaknya cuma dikasih
7 menit aja, seingat saya. Nggak ada harus LPM berapa gitu. Jadi waktu di Suci pun saya nggak pernah ngitungin berapa LPM, nggak pernah tahu juga sih, kayak nggak, ya udah bikin materi aja intinya. Kayak gitu kalau waktu di Suci ya, karena nggak pernah ada harus berapa LPM per menit. Waktunya juga panjang sih kalau di TV makan di atas 3 menit gitu sih. Iya. Kalau yang lomba-lomba di Instagram itu kadang-kadang 1 menit gitu. Iya. Itu sih kayaknya emang harus gitu sih Mas. Cobain potong, cobain ditulis ulang lagi, cobain dibawain, udah enak belum nih atau apa ini. Sebenarnya misalnya materi agak panjang gitu, misalnya setupnya agak panjang. Setup agak panjang nggak apa-apa, asal nanti lucunya lucu banget gitu terakhirnya. Misalnya setupnya 20 detik atau agak lama, tapi habis itu lucu misalkan. Dari setup yang panjang itu menghasilkan 3 punchline gitu kan, jadi kebayar juga semenitnya. Ya kan? Kebayar juga tuh semenit dapat 4 misalkan kayak gitu. Cuma kayaknya sih kalau yang saya bisa kasih saran kalau cuma berapa menit ya emang harus nulis ulang, bawain, nulis ulang, bawain gitu. Karena emang susah sih di online gini. Siapa suruh ada pandemi nih. Oke, sementara itu aja nih Bang. Udah terjawab. Oke, siap Mas Omet. Oke, makasih Kak Gilbert. Selanjutnya